Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Turun kiranya kasih karunia damai sejahtera dari tempat maha tinggi atas Anda semua. Saudaraku, kita akan melanjutkan dalam Suara Gembala kali ini apa yang sudah kita pelajari tentang Yunus, Nabi Yunus. Nah, kita tahu bahwa Nabi Yunus menjadi biang masalah karena ketidaktaatannya, sehingga seluruh kapal itu sampai hampir tenggelam hanya gara-gara dia. Nah, dia menyadari ketika dibuang undi dan kena dia ngaku terus terang bahwa dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kemudian Yunus berkata, lemparkan aku ke dalam laut, nanti pasti badai akan berhenti. Dan terjadilah ketika Yunus dilempar ke dalam laut, maka badai pun reda. Nah, saudaraku, ini sebuah pelajaran ya, bahwa kadangkala ketidaktaatan satu orang itu yang bikin susah akan semua orang yang ada di sekitarnya. Tapi itulah gambaran dari kisah Yunus ini, pelajaran yang kita petik dari kisah Yunus. Nah, saudaraku, sekarang kita melihat apa yang terjadi setelah itu. Dikatakan ayat 17, masih pasal 1, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ditelan ikan besar, saudara. Jenis ikannya apa nggak disebut, saudara. Banyak orang menafsirkan ikan paus. Nah, di dalam perut ikan itulah Yunus bertobat. Dia berdoa kepada Tuhan karena sudah nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kiri kanan itu gelap gulita, usus, begitu ya saudaraku ya, usus ikan, perut ikan. Dan di dalam perut ikan itulah Yunus berurusan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ketika Tuhan itu sedang memproses akan hamba-hambanya yang tidak taat, dan dia menyendirikan hamba-hambanya yang tidak taat itu di dalam sebuah kegelapan, situasi gelap dan tidak bisa kemana-mana, maka barangkali itu mirip dengan kisah Yunus. Maka kalau itu terjadi, sebaiknya kita belajar dari kisah Yunus. Yaitu apa, saudara? Kita bertobat. Berdoa mencari Tuhan di dalam kegelapan itu. Ya, ini banyak kisah, saudara. Ada hamba Tuhan yang melarikan diri dari kehendak Tuhan, yang berbuat dosa, yang melawan akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dia harus membayar harga, masuk ke dalam penjara, begitu ya. Di dalam penjara yang gelap itu, dia mencari Tuhan dan mengalami perjumpaan dan pertobatan. Saudaraku, pertobatan Yunus itu indah sekali. Saudara bisa baca doa ucapan syukur Yunus, bagaimana di tengah-tengah kegelapan itu dia berseru-seru kepada Tuhan, dia berdoa dan dia kembali menjadi peka. Komunikasinya itu dipulihkan dengan Tuhan justru di tempat yang gelap dan tidak bisa berbuat apa-apa itu. Nah, saudara, sampai ayat yang ke-10 dari pasal 2. Ya, saya akan lewati, saudara baca sendiri di rumah ya. Ini ayat 10 dari pasal 2 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Tuhan itu maha kuasa, saudara. Ikan besar yang menelan Yunus atas ketetapan Tuhan, atas firman-Nya pula ikan itu diperintahkan untuk memuntahkan Yunus keluar. Jadi kalau saudara sekarang sedang di dalam perut ikan, tanda kutip, suatu suasana yang nggak enak sekali, nggak bisa berbuat apa-apa, gelap gulita, tetapi setelah selesai akan proses pertobatan Anda, maka percayalah, Tuhan yang memasukkan Anda di tempat gelap itu, Tuhan pula yang berkuasa untuk berkata,
keluarkan anakku ini, keluarkan hambaku ini. Nah, Tuhan memerintahkan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Itulah ayat 10 dari pasal 2. Pertobatan akan membawa kelepasan dan pemulihan, saudara, bagi hamba-hambanya. Tetapi ternyata pertobatan ini berlanjut. Pertobatan Yunus ada follow up-nya, saudaraku. Kita lihat pasal 3. Ayat yang pertama. Judul perikopnya Pertobatan Niniwe. Nah, saudaraku, di kisah Yunus di Suara Gembala Yunus bagian 3 ini ada 2 macam pertobatan atau 2 pertobatan. Yang satu pertobatan hamba Tuhan yang nantinya akan berakibat pertobatan satu bangsa, satu kota besar, saudara. Yaitu satu kota yang namanya Niniwe itu. Nah, ayat pertama dari pasal 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi kalau dikelilingi itu 3 hari. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Yunus ini berseru, berteriak-teriak. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Nah ini, saudaraku, satu bangsa yang jahat, bangsa yang rasanya menurut pemandangan Yunus nggak mungkin bertobat karena orang Asyur ini jahat sekali. Bangsa yang memusuhi akan umat Tuhan. Ternyata mereka percaya kepada Allah. Dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Itu adalah tradisi atau cara pada zaman itu untuk menyatakan pertobatan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya. Raja loh ini, saudara. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung, lalu duduklah ia di abu. Loh, sampai rajanya melakukan perkabungan semacam itu sebagai bukti pertobatan. Puasa yang diumumkan pada semua penduduk negeri Niniwe itu. Ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Nah ini maklumat yang luar biasa, yang belum pernah terjadi, saudaraku. Saya kira belum pernah terulang ya di dalam satu bangsa atau satu kota manapun. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Bukan hanya manusia, binatangnya, ternaknya disuruh puasa juga. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Berat ya. Saya kira teriak-teriak itu ya. Kambing, kemudian lembu, keledai, semua nggak boleh makan. Ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Saudara, menurut saya ini adalah karya Roh Kudus yang luar biasa di Perjanjian Lama. Bagaimana satu kota hanya dengan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, yang peringatannya hanya berbunyi begini, saudara. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Mereka percaya. Mereka percaya. Ya, saya pernah membaca akan satu penafsiran yang mengatakan bahwa orang Niniwe ini punya keyakinan bahwa kalau nanti ada seorang nabi yang keluar dari perut ikan, maka nabi itu harus didengarkan.
Dan itu sudah dipersiapkan, sudah ada di dalam tradisi orang-orang Niniwe. Lama sekali orang Niniwe itu tahu akan hal itu. Dan kemudian muncullah Yunus yang sudah keluar dari perut ikan, benar-benar keluar dari perut ikan, dan menyerukan. Dan apa saja yang diucapkan oleh nabi yang mereka sudah ketahui dalam keyakinan mereka itu dipercaya. Makanya dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah itu, saudaraku. Ayat 5. Mereka merespon sedemikian rupa, bukan hanya puasa, bukan hanya berkabung, tapi juga meninggalkan segala kejahatan. Jadi mereka bertobat, saudara. Sungguh-sungguh bertobat. Serius pertobatannya. Mulai dari raja, sampai kepada orang dewasa, sampai anak-anak, sampai binatang-binatang, disuruh ikut bertobat, bayangkan, saudaraku. Nah, kemudian dikatakan, haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi yang suka kekerasan itu semua bertobat, saudaraku. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Jadi mereka takut sekali ketika mendengar peringatan bahwa 40 hari akan ditunggang balikkan. Mereka takut sekali. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, ini ayat 10 ini luar biasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Jadi saudara, penting untuk ditekankan, pertobatan itu bukan puasanya, puasa itu hanya menunjukkan keseriusan, bukan juga berkabungnya, ya, tindakan-tindakan lahiriahnya, tapi yang penting adalah berbalik dari tingkah laku yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dibatalkan penghukuman itu. Sehingga Niniwe tidak sampai dimusnahkan. Nah, saudaraku, inilah kekuatan dahsyatnya sebuah pertobatan. Pertobatan massal, saudaraku ya. Tapi harus didahului dengan pertobatan dari hamba Tuhannya. Hamba Tuhan harus bertobat, gereja harus bertobat, nanti bangsa bisa bertobat, saudaraku. Itu yang terjadi. Ketika ada kekerasan, ada kejahatan, kekejaman terjadi, dan mereka mendengar akan peringatan dari Tuhan melalui hambanya, dan kemudian mereka bertobat serius, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan akan membatalkan akan penghukuman, penghakiman yang dirancangkannya. Tuhan Yesus memberkati.